Timnas Indonesia menatap serius lanjutan kualifikasi ronde ketiga saat berhadapan dengan Cina. Hal ini dibuktikan dengan para punggawa yang tiba lebih dulu di Qingdao ketimbang skuad naga. Padahal Federasi Cina sebelumnya sengaja memindahkan venue pertandingan lebih jauh untuk membuat para pemain Garuda kelelahan. Di sisi lain, skuad Garuda sedang dalam dorongan besar usai Kevin Dix dipastikan akan dinaturalisasi. Bek FC Copenhagen ini bahkan disorot oleh berbagai media Belanda usai memutuskan pulang ke Ibu Pertiwi. Cetak Gol coba merangkum momen persiapan serius Timnas Indonesia sebagai berikut. Media Cina kaget Indonesia tiba lebih dulu. PSSI berhasil menyiasati cara licik Cina untuk menjegal Timnas Indonesia. Sebelumnya, CFA dengan sengaja memindahkan venue ke Qingdao untuk membuat para pemain Garuda kelelahan. Namun langkah ini justru gagal karena skuad tanah air tiba lebih dulu ke Qingdao. Federasi Sepak Bola Indonesia rela merogoh kocek lebih dalam demi para pemain bisa tampil maksimal. Kedatangan pasukan tanah air yang lebih cepat langsung membuat media Tiongkok kaget. Media Sohu menyebutkan kedatangan tim Merah Putih lebih cepat termasuk peristiwa yang langka. Yang mengejutkan, sebagai tim tamu, Indonesia tiba di Qingdao setengah hari lebih cepat dibandingkan Tiongkok. Hal yang sangat jarang terjadi. Aksi efisien dari Timnas Indonesia menunjukkan betapa pentingnya laga ini, tulis Sohu. Di sisi lain, Tiongkok justru nggak mendapatkan fasilitas sebaik Timnas Indonesia. Bahkan skuad Panda harus menggunakan pesawat komersil biasa untuk terbang ke Qingdao dari Australia. PSSI yang siap menampung animo besar. Selain itu, kedatangan pasukan Merah Putih juga sudah dinanti-nanti di Tiongkok. Pasalnya, warga tanah air di negeri tirai bambu menyebut antusias kedatangan para pemain di Bandara Qingdao. Dimotori langsung oleh Ikatan Pelajar Indonesia di sana, para pemain langsung disambut meriah. Dalam sebuah potongan video, para fans dengan semangat menyorakan yel-yel penyemangat. Gara-gara besarnya antusiasme warga tanah air, Federasi Cina langsung khawatir. Mereka dengan sengaja mengurangi jatah kehadiran para fans skuad Garuda. CFA memotong jatah yang awalnya mendapatkan 4 sektor, kini hanya mendapatkan 2 sektor saja. Selain itu, harga tiket juga dinaikkan menjadi Rp613.000. Meskipun begitu, PSSI coba mencarikan cara agar supporter bisa mendapatkan jatah lebih. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI mengaku siap memfasilitasi para supporter yang ada di negeri tirai bambu. Nanti kita lihat dan kita koordinasikan. Kita mau tahu dulu berapa banyak orang kita yang ada di sana. Jadi belum tahu mintanya berapa, ujar Bang Arya. Fans Timnas Indonesia rela menempuh jarak jauh. Timnas Indonesia harus menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke Qingdao. Para supporter tanah air dinilai juga harus melewati rute yang memakan waktu banyak. Jarak yang harus ditempuh dari Jakarta ke Qingdao saja sudah sebesar 7.337 km. Belum lagi ditambah biaya penerbangan ke negeri Panda yang menghabiskan dana sebesar 20 juta rupiah. Namun kesulitan ini nggak menyurutkan semangat supporter tanah air untuk berangkat ke Tiongkok. Bahkan PSSI sendiri berencana untuk bekerja sama dengan KBRI untuk mempermudah perjalanan. Dapat suntikan semangat dari fans Jepang. Dukungan besar nggak cuma mengalir dari supporter tanah air saja. Pasalnya, supporter tim Samurai Biru juga ikut menyemangati tim Garuda untuk segera bangkit. Suntikan semangat ini datang setelah Indonesia dirugikan oleh wasit pada laga kontra Bahrain. Netizen Jepang meminta para pemain dan supporter untuk tidak patah semangat. Untuk seluruh warga Indonesia, janganlah bersedih. Jepang, Korea Selatan, dan Australia pernah menghadapi peluit Timur Tengah. Kami senang Indonesia sekarang semakin kuat, tulis netizen Jepang. Cina diejek supporter sendiri. Nasib buruk terus-terusan menghampiri skuad negeri tirai bambu di ronde kedua.
Setelah hasil negatif, Tiongkok juga mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari para penggemarnya sendiri. Setelah kekalahan melawan Australia, skuad Panda kembali mendapatkan kritikan pedas. Salah satunya dari para fans yang menyambut para punggawa di bandara. Bukannya memberikan semangat, para supporter justru memberikan ejekan kepada para pemain. Kamu dari sekolah mana? Untuk permainan apa kalian di sini? Timnas Tiongkok memang nggak diakui di sini. Inilah kenyataan yang terjadi, sebut supporter Cina dikutip dari Nikkei Sports. Kurangnya dukungan dari supporter dinilai akan semakin menurunkan semangat Tiongkok. Padahal skuad Panda membutuhkan dorongan motivasi untuk segera bangkit. Perlakuan yang diterima Tiongkok justru berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Pasalnya, kedatangan skuad Garuda disambut hangat oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Sintayong tetap dampingi Indonesia. Pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain sempat menyajikan drama panas di akhir laga. Saat itu, para pemain maupun staf kepelatihan memprotes keras keputusan wasit. Namun, hal itu justru menyisakan kesalahpahaman dari berbagai media asing. Salah satunya media Soha Vietnam yang mengira Sintayong diganjar kartu merah. Timnas Indonesia harus kehilangan poin dengan skenario pahit. Pelatih Sintayong di kartu merah karena marah-marah, tulis Soha. Sayangnya anggapan media negeri Naga Biru ini justru keliru. Pasalnya yang diberikan kartu oleh wasit adalah Sumarji yang merupakan manajer skuad Garuda. Sang manajer mengaku sengaja pasang badan untuk menghindarkan Sintayong dari kartu merah. Coach Shin saat itu terlihat sangat keras kepada wasit keempat karena ditakutkan Coach Shin kena kartu merah. Jadi saya saja yang protes keras kepada wasit, terang manajer timnas itu. Pengorbanan Sumarji ini membuat media Vietnam kegocek. Coach Shin dipastikan tetap bisa mendampingi perjuangan skuad Garuda Nusantara di laga kontra Cina. Kebanggaan Mace Hilgers dan Eliano Reinders. Mace Hilgers dan Eliano Reinders baru saja merasakan momen bersejarah dalam hidup mereka. Dua pemain keturunan Belanda ini berhasil menjalani debut bersama timnas Indonesia. Eliano bahkan gak malu-malu mencurahkan perasaan bangganya bisa mewakili Indonesia di panggung dunia. Adik dari Tijani Reinders itu turut berterima kasih untuk setiap dukungan dari netizen Indonesia. Ini adalah momen yang sangat membanggakan, debut saya bersama timnas Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian atas dukungan dan pesan yang telah diberikan, ungkap Eliano. Sementara itu, Mace Hilgers yang bermain 90 menit dengan penuh kebanggaan juga mendapatkan apresiasi dari klubnya. Mace, selamat atas debutmu, tulis FC20. Baik Hilgers maupun Eliano mendapatkan rating hijau dari Footmob. Kemungkinan besar keduanya bakal kembali menjadi andalan Coach Shin di laga kontra Cina. Almer City bangga kepada Tom Haye. Rasa bangga nggak cuma dirasakan oleh punggawa merah putih. Pasalnya sejumlah klub juga turut senang dengan performa apik pemainnya yang berseragam Garuda Muda. Sebut saja ada Almer City yang memberikan sanjungan besar kepada Tom Haye. Klub Belanda ini memuji penampilan impresif sang profesor yang menorehkan 1 assist. Tom Haye bermain imbang 2-2 dengan Indonesia melawan Bahrain. Tom berhasil memberikan assist atas goal strike pada kedudukan 1-2. Kami bangga kepadamu, Tom, tulis akun resmi klub di X. Pujian lainnya juga datang dari Brisbane Roar yang senang dengan performa yang dimainkan oleh Rafael Strijk. Rafael Strijk mencetak gol indah untuk Indonesia saat bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia tadi malam, tulis Brisbane Roar. Kabar baik, peluang Kevin Dix dinaturalisasi. Skuad Garuda nggak henti-hentinya dihampiri oleh berbagai kabar yang baik. Baru-baru ini timnas Indonesia baru saja kedatangan bek kelas Liga Champions yakni Kevin Dix. Amunisi tambahan ini dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir di Instagram pribadinya.
Ketua PSSI tersebut terlihat bersalaman dengan pemain FC Copenhagen ini. "Selamat bergabung di Timnas Indonesia," ujar Pak Erick lewat unggahan Instagramnya. Erick Thohir juga menyebut akan mengebut proses perpindahan kewarganegaraan Cavendish. Ex-presiden Inter Milan ini menargetkan sang bek bisa memulai debut pada bulan November nanti. Kabar dinaturalisasinya Dix langsung mendapatkan sorotan dari media Belanda. Salah satunya adalah Football Premier yang menyebut kekuatan skuad Garuda akan semakin meningkat. Meskipun begitu, pendapat berbeda disampaikan oleh Jeroen Kapteijns. Jurnalis negeri Kincirangin ini menyebut skuad Garuda sudah melakukan tindakan yang aneh. "Aneh rasanya mengisi skuad Anda dengan pemain yang tidak bisa berbahasa Inggris dan mungkin tidak mengetahui budaya negara dengan baik," kata Jeroen. Kelakuan random Ivar Jenner di Cina. Timnas Indonesia terlihat sudah bisa beradaptasi dengan cuaca di negeri tirai bambu. Salah satunya terlihat dari momen unik yang dipertontonkan oleh Ivar Jenner. Pemain dari Jong Utrecht ini terlihat menikmati waktu luangnya di salah satu tempat di Qingdao. Ivar berjoget ria di depan patung yang ada di Tiongkok. Aksi dari gelandang Timnas Indonesia tersebut berhasil mengundang gelak tawa netizen Indonesia. Mereka bahkan menjuluki Ivar El Random karena suka melakukan hal yang gak diduga. Skema pertahanan baru kontra Cina. Meskipun begitu, Timnas Indonesia diterpa kabar buruk saat menjalani sesi latihan. Sejumlah punggawa yang bermain kontra Bahrain dipastikan absen saat bertandang ke Cina. Sebut saja ada Jordi Amat yang dikabarkan menderita cedera ringan. Pemain keturunan Spanyol ini sangat kecewa dan mengaku sangat sulit untuk segera kembali bermain. "Bermain dalam kondisi seperti ini sungguh sulit. Saya kembali merasa tak nyaman di pergelangan kaki saya. Saya harap ini bisa segera membaik," ujar Amat dalam akun Instagram miliknya. Menurut Sintayong, Sandy Walsh juga didera cedera ringan. Semua baik-baik saja, kecuali Jordi Amat dan Sandy Walsh yang alami cedera ringan, ucap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Absennya dua pemain mengharuskan juru taktik 54 tahun tersebut meracik skema berbeda. Akan tetapi Coach Shin gak perlu khawatir untuk mencari pemain penggantinya. Pasalnya Rizky Ridho dan Eliano Reinders sudah tampil bagus saat menghadapi Bahrain. Mereka juga terbukti berhasil menahan gempuran The Pearl Divers di babak kedua. Itulah ulasan persiapan Timnas Indonesia jelang pertandingan menghadapi Cina. Bagaimana menurutmu? Apakah pasukan Merah Putih berpeluang mencuri poin penuh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.